Nama gue Abi Binarto Kuntadi. Ini motor gue Yamaha TZR 250 3MA tahun 89. Kenapa gue milih motor 250cc 2 tak? Karena karakter mesinnya itu sesuai seperti apa yang gue harapin di tangan gue. Balik lagi di Desi Meetup kali ini barengan sama gue Fahmi Latif. Jadi nih sekarang hari Minggu. Sekarang tuh jam 3. Gue udah ada di rumahnya temen gue, kediamannya temen gue. Jadi dia ini tuh adalah teman kampus gue dulu. Dan kita punya satu hobi bareng. So please welcome teman-teman, Abi Untaidi. Halo guys. Gila kece banget dong. Kita marah ya. Marah. Motor apa nih ya? Motor Barang. dibilang sponsor bukan sponsor. Ala-ala doang ya. Ala-ala doang. Jadi nih hari ini gue pengen ngobrol motor nih sama abang ganteng satu ini. Aja ya Bang kan. Tapi kita nggak ngobrolin motor doang gitu. Jadi ntar kita ngobrolin hal-hal lain nih Bi. Gitu. Iya. Karena kan sebenarnya kan kita kan punya satu hobi nih Bi, ya kan. Nah, gue sebenarnya penasaran banget sama lo. Kenapa lo pengen banget punya motor ini? Awal ceritanya tuh gimana sih? Oke. Ceritanya? Nah, jadi tuh awal mulanya kan motor gue dulu ya, anggap aja sebelum gue punya motor ini. Yoi. SMP itu gue pakai Ninja RR kan. Ninja RR. 250cc 2 tak. Ah. Nah, pas di situ kan bisa dibilang tuh kayak teman-teman gue bilang, "Bi, motor lo nih adalah motor bisa dibilang tuh motor bapak sebenarnya." Zaman dulu. Oke. Yang lo pakai SMP tuh motor berikut tuh apa? Iya. Terus? Gue cuman bilang motor gue berikutnya itu gue pengen 250cc 2 tak. Oke. Yang dimana sebenarnya motor itu tuh jarang banget. Iya. Bisa dibilang nggak ada. Iya. Terus orang bilang, gampang, emang pikir gampang ya. Iya. Gue cuma ngomong doang. Iya. Nah ternyata omongan doa banget. Iya. Ada gue punya SMA. Dapatnya juga itu, dapatnya juga bisa dibilang nggak dikira-kira banget sih. Nggak dikira-kira banget. Tiba-tiba banget gitu. Tiba-tiba banget. Itu lo awal mula dapetnya udah jadi begini atau Enggak. gimana? Oh enggak. Enggak, awal mulai gue dapet tuh motornya tuh bangke. Oh bangke. Bangke parah apa ya? Jadi Iya. itu motor kan 89 nih. Didiemin sama orangnya dalam kondisi motor semi kebongkar, jadi udah setengah kebongkar, itu di tahun 92. Oh anjir 92? 92. Lumayan juga tuh ya. Lumayan banget parah, jadi habis itu motor itu karena partsnya nggak ada, di sini kan motornya nggak masuk nih di Yoi. Indonesia. Karena partsnya nggak ada, jadi itu motor dijogrokin doang sampai tahun 2012. Sampai tahun 2012. Ya, udah gue ketemu nih, gue liat motornya ngejogrok gitu. Terus habis itu? Akhirnya gue bilang, karena itu kebetulan teman bokap, gue bilang kayak, oh motornya dipakai nggak? Gue bilang gitu. Oke terus? Oh nggak dipakai, orang nggak ada partsnya, dibilang Iya. itu namanya orang tua ya, mereka Iya, kan nggak bener-bener. mereka nggak pakai internet kan, Iya, mereka nggak memanfaatkan iya. internet. Bagaimana kita memanfaatkan internet? Iya benar. Jadi gue bilang, udah kok partsnya Ah, dari saya- internet gitu. Jadi, oh gitu om, biar saya rawat aja deh. Iya, rawat ya. Saya rawat aja. Emang bisa kamu? Wih, Itu kan gua anak SMA ya, Iya, gua masih iya. pakai seragam waktu itu. Kamu bisa kamu? Bisa om, bisa. Dalam hati gua nggak tahu bisa apa Oke, enggak oke, gitu. oke. Gambling. Heeh. Ya kan, jadi akhirnya yang penting gua ambil lo motornya. Iya. Udah gua ambil.
akhirnya ya udah gue coba cari-cari partsnya. Gue bahkan pas ngambil ini gue nggak tahu nih motor apaan. Gue nggak tahu. Terus habis itu kenapa? Apa yang buat lu kan nggak tahu nih ini motor apaan. Tapi apa yang buat lo yakin gue pengen banget punya motor ini nih? Nah, yang pertama kali gue bikin tertarik nih motor ini, knalpotnya 2 tak di buntut itu 2 biji. Nah, logikanya motor 2 tak yang knalpotnya 2 biji itu masih 2,5. Iya, bener. Udah gue pikir 2,5 gitu. Gue tahu nih, jadi gue angkut aja yang penting gitu. Emang lu suka motor 2 tak ya? 2 tak. Jadi gue punya prinsip. Oke, apa tuh? Selama di bawah 600 cc 4 tak, gue pakai 2 tak. Anjir. Boleh juga nih abang. Jadi karena apa ya? Gue kan berpegang teguh teguh pada power to weight ratio sama sebuah motor gitu. Jadi bobotnya sama powernya tuh nggak boleh jauh-jauh banget. Gitu. Karena alasan utamanya tuh karena badan gue kecil. Gue nggak bisa motor berat. Gimana nih ngakalinnya dengan motor yang powernya gede, bobotnya ringan. 2 tak. Iya, 2 tak dan sesuai dengan porsi badan kan. Badan iya. Ini ngomongin ibaratnya tahu diri lah gitu. Iya, ibaratnya tahu diri lah gitu. Jadi nggak kebanting sama si motor. Betul. Gitu. Nah nih Bi, mau ngomongin tentang motor lo. Gue ngeliat di Instagram lo nih, lo sempat turun Sentul cuy. Iya kan? Ini motor San Mori, motor Sentul apa motor apa sih? Gue bingung. Karena San Mori dia bawa ini, motor-motor ya kan. Terus habis itu Sentul dia juga bawa ini gitu. Iya. Itu gimana tuh? Jadi awal mulanya gue nggak disetujuin punya motor ini. Kenapa nggak disetujuin? Kencengan. Kekencengan. Jadi waktu pas ngambil, gue bilang buat sirkuit kok, buat sirkuit. Asik. Emang buat sirkuit. Iya. Cuma karena ke sirkuitnya juga nggak sering-sering banget, mau nggak mau akhirnya gue pakai minggu doang kan, karena sepi jalanan. Iya. Bisa macet juga motornya, tempat panas kan. Jadi akhirnya gue pakai San Mori itu sebenarnya untuk manasin. Tapi karena keseringan San Mori dibanding ke sirkuit, jadi motornya dibilang sebut motor San Mori, bukan motor sirkuit. Akhirnya beralih fungsi. Bisa Bisa aja nih ngalusin bapaknya ya, kan? Iya. Nah, terus lu punya baju balapnya juga tuh? Ada. Ada ya? Baju balapnya. Lu beli di mana cuy? Itu gue bikin. Bikin. Ya, lagi-lagi karena badan gue kecil. Saya nggak ada. Kalau ada pun di sini tuh ada namanya AHRS. 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 Gue lupa singkatannya, Asep Hendro Racing apa gitu pokoknya. Nah, itu gue beli di situ karena dia kelebihannya bisa fitting badan lu. Gitu. Jadi kita datang fitting, desainnya free, semuanya harganya tuh dengan satu fixed price. Gitu. Jadi mau ukuran berapa aja, fix desain kayak gimana aja, harganya itu pasti segitu. Gitu. Wah itu tuh menarik tuh, gue kayak jadi pengen tertarik nih beli deh. Itu bisa atasan doang, bisa bawaan doang gitu. Terus kalau misalkan ke Sentul, itu lu bawa motor ini apa towing? Towing. Nggak mungkin lu bawa dari rumah kan? Capek duluan gue nyampe sana cuma makan nasi padang balik lagi. Nasi padang esnya sebat cabut lagi. Iya, bener. Gitu doang. Iya. Terus waktu itu di Sentul lu balapan apa gimana? Enggak, akhirnya track day aja. Track day itu aja. apa ya? Practice aja. Cuma buat latihan lah. Ibaratnya apa ya? Kalau orang main bulu tangkis tuh buat latihan doang. Iya, kelas berat nih, bareng ya. Iya, Nabi. Terus ini kan motor lu udah dikenal nih, apalagi di wilayah-wilayah rumah kita nih, Cepete, Fatmawati, ya kan. Di anak-anak motor tuh, wah gila nih, kalau motor ini lewat pasti Abi, iya kan? Katanya sih gitu. Iya katanya gitu kan. Nah tapi kan motornya nggak bisa boncengan, Bi. Ya itu gimana? Lu ngakalinnya untuk jalan sama pasangan atau kayak gimana? Gua ada Scoopy. Ada Scoopy. Udah pacaran pakai Scoopy. Iya, benar. Itu jadi Scoopy di situ. Gua part-timer terong-terongan kali ya. Iya, benar. Iya sih, itu gue setuju banget sih. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin tentang motor gitu ya. Pastinya lu harus punya kendaraan lain di satu sisi motor yang lo hobiin juga ada. Iya, betul. Gitu. Ibaratnya kalau tangan-tangan bandel pengen ngoprek-ngaprek gitu. Ini lah motor hobi yang nggak ngerti gitu. Nah, ngobrolin tentang ngoprek-ngoprek nih, Bi. Ya kan? Nih, lu kan udah sempat ngoprek motor lu juga. Gue ngeliat-liat di Instagram lu pernah kayak perintilin sampai bener-bener kelihatan cuma chassisnya doang. Iya, betul. Itu kenapa? Masalahnya apa? Macem-macem. Biasanya kadang-kadang gue bersih-bersih doang. Karena kan partsnya dia kan nyempil-nyempil ya. Namanya kan udah gitu banyak parts-parts yang udah kebuka gitu, kayak filter dong, udah pakai filter. Itu udah debu kecil-kecil, jadi kayak sekitar sebulan 2 kali lah gue bongkar total untuk gue bersihin detail. Cuman ya kadang-kadang masih pada trouble lah, entah radiator tiba-tiba selangnya bocor gitu biasanya. Oli gitu-gitu lah ya. Ini Bi, kalau misalkan kita ngobrolin tentang motor juga nih, ada satu mindset yang sebenarnya nih kalau gue sendiri tuh ngelihatnya
karena motor lu cc gede, gue males riding sama lu gitu. Jadi minder, jadi kayak gue ngerasa gue pasti ketinggalan gitu. Menurut lu dengan stigma-stigma seperti itu kayak gimana nih? Kalau itu gue mandangnya kayak simpelnya adalah gini, lo yang ngobrol itu temen lo sama orang atau lo motor sama motor. Tuh, dengerin itu. Terus habis itu. Nah, jadi kalau misalkan nih kita nongkrong, anggap aja ya, gue nongkrong sesama motor gue nih, 2 tak 2,5 gitu. Nanti kalau gue nggak pakai motor 2 tak 2,5, gue main lagi dong sama orangnya. Iya, gitu. bener. Jadi itu agak gimana ya? Ya mungkin kalau untuk komunitas kita pengen satu kali sekali gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau untuk kayak misalkan seterusnya komunitas sejalan jangka panjang, motor setipe gue agak sedikit nggak setuju karena menurut gue harusnya ridersnya yang berkomunikasi. Iya bener. Motornya doang. Key point-nya di ridersnya. Betul, key point-nya ridersnya. Kadang kan suka ada yang drama-drama gitu loh, apalagi kayak motor lo nih one of a kind nih, menurut gue ya, motor ini one of a kind nih ya kan. Dan pertama kali lo main motor pasti susah cari masanya. Iya kan? Itu lo pernah nggak diremehin? Pernah diremehin. Motor sekecil gini diremehin. Wah lo ngaco lo. Lo ngaco. Jadi waktu itu gue punya teman, gue nggak sebut nama ya. Iya, nggak sebut nama. Tapi motornya gue sebutin nggak apa nih? Nggak apa-apa. Tapi kayak gue tahu deh orangnya. Dia TTA. Iya benar. Jadi waktu itu gue lagi bikin motor ini, lagi setengah jadi lah. Setengah jadi. Ya namanya kan udah project ya. Lagi bangga-bangganya. Tiba-tiba temen gue dateng pakai Vespa. Pakai Vespa. Bukan Vespa yang lama, Vespa yang baru, Matic kan. Ini bentar, kita tidak mau kita disclaimer dulu ya. Kita tidak mau gimana-gimana dengan teman-teman yang punya motor Vespa atau gimana. Betul. Ini cuma cerita aja gitu. Gue yakin kok nggak semuanya begini, cuma gue di case gue menerima hal itu. Di case Abi nih. Terus dia bilang katanya, Bi, lo masa main motor ginian lo apa nggak main Vespa aja sama gue biar banyak temennya. Emang gini ada temennya, dia bilang gitu. Wah, gue langsung kayak anjay gitu. Gue nggak pengen main motor untuk orang lain. Gue pengen main motor untuk diri gue sendiri. Kenapa gue harus cari teman gara-gara gue motor gue sama gitu. Iya gitu. Jadi gue agak kecewa denger itu waktu itu sama teman gue kayak, nanti temen gue bisa ngomong gitu ke gue gitu. Jadi selama ini lo main cuma ngeliat karena kesamaan kita doang gitu. Iya, tapi kalau misalkan emang lo main nih karena kesamaan lo doang, menurut gue lo mengkotak-kotakan yang tidak harus dikotak-kotakan menurut gue. Benar. Gitu. Jadi kayak lo satu hobi ya udah gitu sama motor lo roda 2 ya nggak sih? Betul. Ya kan? Kita udah satu aspal aja bareng, mau motor tua kek, motor klasik kek. Iya kan? Iya. Nah, menurut lo nih, Bi, motor lo ini termasuk motor klasik atau enggak? Ini klasik. Ya? Soalnya itu tahun 89 kan motornya. Nah, jadi bukan feature klasik, emang dia klasik kayaknya. Klasik, gitu. Jadi 2 tak yang klasik. Klasik. Karena ngomongin tentang klasik nih, Bi, gue kan juga suka nih motor klasik nih. Contohnya motor gue Royal Enfield gitu. Emang nggak tahu kenapa kalau lo 2 tak, kalau gue klasik apapun itu. Gitu. Klasik apapun itu kan biasanya ada Triumph lah. Ada kayak Harley apa kayak gitu. Nah, gue emang suka yang klasik karena buat gue klasik ya modelnya tidak akan mati. Betul. Gitu. Klasik tuh menurut gue ya dari dulu tuh dia tetap klasik gitu loh. Tetap klasik gitu. Jadi ada gaya sendiri. Nah, itu dia. Terus harganya kalau misalkan nih kita ngomong tentang kayak misalkan lo mau investasi gitu atau mau jadiin barang lo tuh aset gitu ya. Itu tuh nggak kalah turun harganya gitu, nggak kalah bersaing gitu. Setuju. Bahkan motor-motor baru ya kayak Yamaha, Kawasaki, mereka kan mengeluarkan edisi klasik. Benar. Itu membuktikan bahwa klasik yang sebenarnya itu dihargai. Daripada beli yang baru klasik kayak klasik atau klasik sebenarnya juga ada. Gitu. Jadi emang choice sih itu, matter of choice. Gitu. Part of choice sih, benar. Nabi, terus ini gue lihat lalu pakai baju 2T Racing nih. Ini bahaya nih. Gue tiba-tiba datang ke rumah dia nih. Pas gue lihat, wih 2T Racing nih. Tuh ceritanya gimana tuh? Ya, jadi 2T Racing tuh apa ya? Kayak semacam media untuk komunitas apa media khusus dari Spanyol untuk membahas 2 tak gitu. Oke. Nah, gue juga dapat ini sebenarnya kaget karena dikasih gue dari sana. Dari 2T Racing-nya sendiri. Dari 2T Racing-nya sendiri. Anjir, di Spanyol. Gila, lu udah sampai Spanyol. Gila. Gua sampai Spanyol nih. Gue juga kaget tuh di DM sama dia cuy. Gue di DM kayak halo Abi, can I have your address? Katanya mau ngirimin. I want to give you a gift gitu. Gue langsung baca kayak anjir serius nih. Gue kasih aja gini.
Gue tunggu sekitar nggak nyampe sebulan, nyampe. Cek kaos, gantungan kunci, stiker. Iya. Alasannya dia karena dia appreciate bagaimana gue sama motor gue. Itu yang paling penting. Nabi, lu kan udah ada relasi sampai sana nih. Lu nggak mau ngembangin hobi lu ini sampai juga ke seluruh dunia gitu? Oh iya pasti. Pastinya. Jadi karena di situ kan bisa dibilang orangnya tahu gue juga kan. Yang pasti gue pengen, kayaknya rasanya tuh pengen berkunjung ke sana untuk menjalin hubungan relasi. Otomotif kali ya. Kan? Nah gitu. Gue pengen tuh nyamperin ada beberapa negara bahkan yang nyapa gue. Serius? Gitu, untuk sharing-sharing gitu loh. Iya. Ini negara loh yang nyapa loh. Negara mana ini? Negara mana aja? Itu Spanyol. Argentina, weh gue. Ada. Itali. Dia ada builder motor gitu. Dia sempet nanya-nanya ke gue untuk bagaimana rebuildnya dan dia bilang welcome banget katanya. Dia kalau pengen kesana kabarin dia katanya gitu. Dia katanya akan sangat welcome gue kesana gitu. Satu lagi tuh di mana ya? Asia ada nggak Asia? Asia ada Jepang. Gila. Shout out buat Mas Abi nih, ngaco sih. Gila. Itu 4 negara Europe, Asia, dan terutama Jepang. Ini kan sebenarnya memang konsep motornya Jepang ya? Ini motornya sendiri Jepang, tapi kan karena dia sponsor Marlboro Amerika kali ya, nama Amerika gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sih ini lebih ke racing culture ya. Racing culture gitu. Jadi dia ke culture balapnya gitu. Apalagi kan Marlboro tuh dikenal banget kayak F1-nya sama siapa? Ayrton Senna. Terus Michael Schumacher. Gitu. Menurut gue tuh Marlboro tuh adalah satu racing sim yang lumayan worldwide gitu loh. Gila, nih gue senang banget ya gue sharing hari ini. Karena gini cuy, menurut gue ketika lo punya hobi gitu ya, itu tuh lo harus bisa ngembangin yang gimana kalau bisa hobi lo juga menguntungkan buat lo. Iya betul. Itu make sense banget sih. Iya. Karena buat gue gini, culture itu kadang jahat gitu. Apa yang lagi tren itu jahat gitu. Kalau lo ngelakuin itu cuma karena ya udah gue ngelakuinnya cuma karena lagi tren aja. Gitu. Contoh ya, ini gue tidak gimana dengan yang sedang melakukan. Contoh sekarang lagi tren-tren sepeda. Iya kan? Nah, itu tuh kayak ada perbedaan antara anak lama sama anak baru gitu. Iya kan? Nah, jadi yang si anak baru mau belajar kadang suka mati. Gitu karena udah kayak gue udah di underestimate nih dengan predikat anak baru gitu. Nah, yang anak lamanya terkadang ada kejenjangan sosial. Betul. Kayak gitu, yang hal-hal yang kayak gitu yang seharusnya lo tidak harus mengkotak-kotakan nih kan. Malah kayaknya sih seharusnya itu lumrah ya, gitu. Cuman harusnya jadi yang tua tuh lebih mengayomi sama yang pendatang baru gitu. Itu dia. Lu ada komunitas gitu nggak sih kalau motor? Ada. Apa namanya? Namanya lenturin aja. Lenturin aja. Oke. Karena emang base-nya kan nggak sengaja di Jakarta ya. Awalnya di Jakarta. Kenapa namanya lenturin aja? Karena biar nggak usah kaku gitu. Gue nggak terima kan kalau kita satu merek doang kan kayak kaku banget gitu, nggak terima yang lain. Gue lentur aja, lu pakai motor apa aja ya kita riding bareng. Selama punya passion di motor, menurut gue kita bisa sharing pasti. Bener banget. Itu cc-nya tuh nggak terbatas tuh. Nggak terbatas. Apa aja? Cc-nya, genre-nya juga nggak terbatas. Kayak lu mau pakai bobber ya kan, klasik gitu, gue pakai sport, masuk semua. 4 tak, 2 tak terutama. Iya. Nabi, nih ngomongin tentang motor 2 tak atau pencinta motor nih. Kita kan tahu ya kalau misalkan jalanan Antasari itu biasanya dipakai buat trek-trekan cuy. Betul. Tapi trek-trekan yang tidak safety. Pertama, lo trek-trekan aja itu udah salah gitu di tempat jalanan umum. Dan kedua, lo tidak safety. Nah, tanggapan lo nih tentang teman-teman yang sedang melakukan hal itu. Nah, jadi ada 2 ya di sini ya. Yang sering kita dengar. Trek-trekan sama kebut-kebutan. Trek-trekan tuh mereka set ada start sama finish. Benar. Kalau itu bahaya. Karena mereka punya target. Target start dan finish. Targetnya adalah menang. Nah, kalau kebut-kebutan, ya menurut gue itu banyak banget terjadi. Bahkan di non speed lovers pun mereka suka over limit karena mereka pengen aja gitu loh. Jadi menurut gue itu masih lazim di mana saat tapi mereka perhatiin kalau jalannya nggak rame-rame banget. Itu masih agak lazim, ya. Walaupun itu juga nggak lazim karena jalan raya punya speed limit kan. Bener. Gitu. Jadi trek-trekan sih gue nggak setuju banget. Nggak setuju ya? Gue nggak setuju banget trek-trekan gitu. Terus kalau misalkan yang masih banyak temen-temen yang lu dalam motor lu kenceng, terus nggak pakai safety guide yang aman gitu. Safety gear yang aman. Sekarang sih
gua perhatiin mereka udah pada pakai safety gear ya. Tapi nggak jaket, jaket paling jaket Yahudi ya biasanya. Tahun-tahun udah pakai, helm udah pakai. Cuman yang disayangkan tuh helmnya kadang-kadang dipakai fake helmet. Itu menurut gua pengen gaya tapi nggak safety. Iya. Helmet berbahaya. Iya sih, itu fake helmet berbahaya banget sih. Walaupun memang terkadang masuk kayak ke budget ya. Masuk budget, gayanya oke. Iya. Gitu. Tapi lu kalau misalkan naik motor lu rawan sekali gitu. Banget. Dengan kecelakaan, dengan apa kalau misalkan lu sekalinya nabrak gitu, badan lu men yang langsung kena gitu. Jadi bahaya sekali. Gitu Nabi. Terus harapan lu nih buat apa ya, teman-teman di luar sana yang suka motor tapi tidak ada wadahnya. Gitu. Kayak misalkan teman-teman gitu yang masih melakukan trek-trekan di Antasari gitu kan. Nah, mereka tuh punya passionnya sebenarnya tapi nggak ada wadah dan dukungannya. Harapan untuk ke sirkuit. Untuk ke sirkuit. Oke, harapan gue sih kalian harus pahami resikonya saat kalian melakukan sesuatu. Udah banyak contohnya banget yang meninggal di jalan raya gara-gara mereka balapan. Iya, benar. Balapan sama kebut-kebutan beda. Kalau kebut-kebutan mereka cuma gas dikit, saat mereka tahu mereka stop. Kalau kebut-kebutan mereka harus punya target finish di juara depan gitu. Iya, benar. Nah, menurut gue itu yang bahaya. Jadi menurut gue sih mendingan kalau punya uang jajan ya disisihin aja untuk nyewa sirkuit. Iya, benar. Gue sendiri kan ya gue nyewa sirkuit, sentul gitu ya. Gue pakai safety gear, gue beli balap, walaupun gue nggak balapan. Buat latihan perlu. Yes, benar. Tapi kan kadang juga ada yang mikir gini, abang kalau misalkan ke sirkuit dananya mahal, ininya mahal. Tapi kalau menurut gue gitu ya, dengan lo ada mindset seperti itu, tapi lo mainnya aman men. Iya betul. Gitu, dan lo tidak merugikan orang lain. Betul. Selain orang lain bahkan malah lebih mahal kalau lo ke rumah sakit. Nah, gara-gara lo kebut-kebutan. Taruhannya mungkin berapa ratus ribu, berapa juta. Iya benar. Rumah sakit mungkin nyawa atau bahkan bagian badan lo kayak tangan, kaki yang kan nggak bisa kumpul lagi atau gimana gitu. Nah, tuh dengerin nih panutan nih milenial aja. Iya. Tapi terus sekarang nih lo misalkan lagi ngerawat motor nih, ya kan pasti kan ada halangan-halangan ya, namanya kayak motor one of kind gitu, maksudnya kayak motor bukan motor yang biasa dipunya oleh orang-orang gitu. Tantangannya tuh apa sih Bi buat ngerawat motor lo nih? Partsnya itu suka banyak yang nggak ada. Partsnya udah pasti nggak ada ya, jadi mau nggak mau tuh kita harus pesan dari luar. Misalnya eBay kan gitu. Jadi harus sediain budget sih, karena juga sekalinya ada harganya tuh lumayan. Budget. Atau mau nggak mau kalau emang gue ada banget, biasanya gue stok. Kayak kampas kopling, kampas rem gitu gue stok. Cuman kalau misalkan nggak ada ya, itu tuh part-part yang kayak gitu perlu banget diperhatiin. Jadi memang kalau kayak gitu sebelum lu punya motor yang satu beda dari yang lain, lo harus perhatiin juga ya parts-partsnya ya. Parts-partsnya, bagaimana perawatan setelah lo belinya itu tuh. Itu kan susah banget ya. Kampas kopling itu tuh nggak tahu lagi nyari di mana. Harus di luar pasti. Ini lo pernah touring paling jauh kemana? Ini nggak touring. Nggak pernah touring. Sini aja. Ini motor komplek. Komplek. Di sini udah pada tahu semua namanya Abi. Tadi buset, gue ngeliat ada cewek-cewek jalan, pakai baju Abi. Gitu. Iya, udah pada tahu dah. Iya. Nah, terus Bi, apa namanya? Kalau misalkan kita ngomongin tentang otomotif lagi nih, lu sukanya cuma motor doang, mobil nggak suka? Jadi waktu itu kan gue sempet SMP nih ya, kelas 3 gue tuh hampir balapan. Gue hampir ikut kelas Indoprix sama bengkel gue. Iya, hampir. Gara-gara mobil nih? Motor. Motor. Pas 10 cc. Terus gue gak dibolehin sama bokap. Akhirnya gue dibeliin mobil. Akhirnya gue main mobil nih. SMA awal kan. Nah, di situ akhirnya gue kebut-kebutan lah, yang namanya kan suka motor awalnya naik mobil ya kebut-kebutan juga kan. Gue gak dapet adrenalin yang sama. Akhirnya gue berusaha lagi untuk punya motor, untuk memenuhi adrenalin gue. Tapi karena jadi motor ini gak gue pakai harian, gue pakai ke sirkuit, jadi adrenalin gue ya gue uangin kesana semua, sirkuit sama ya paling otak-atik gitu. Bener. Iya, memang paling bener sih sebenarnya kayak gitu sih. Gue kayak gini, ketika lu punya duit, mendingan lu lari ke otomotif aja deh men. Iya nggak sih? Karena itu nggak ada matinya. Gitu dibanding lo kayak bandel-bandel ke yang lain ya nggak sih? Karena semua itu ada masanya kalau menurut gue. Iya betul. Jadi bijak nih kita. Nah, dan gitu kan ada masanya nih ya, kita main yang enggak, tapi nggak investasi. Nah, kalau motor menurut gue kayak ada knowledge-nya, kita bisa apalagi buat feature nanti
lo bakal jadi seorang bapak yang dimana mungkin di situ ada motor atau mobil yang lo tangan lo kayak udah biasa aja terampil. Udah biasa. Gitu. Tangan ini fungsinya banyak. Oh gitu ya. Iya, maksudnya kayak ya gitu lah. Oh iya. Kan muterin baut Iya, gitu. betul. Banyak sekali jari-jari ini tuh banyak fungsinya. Betul. Gitu, iya. Tinggal diarahin yang bener aja. Iya, tinggal diarahin bener aja. Nabi, pernah nggak lo nggak disetujuin sama pacar atau nyokap lo karena kamu punya motor, mama nggak setuju gitu, karena berisik di rumah. Kalau misal mungkin pacar lo, aku nggak setuju karena kamu lebih sering naik motor dan aku males dibonceng panas gitu. Pernah? Kalau motor kan kebetulan paling sih orang tua sih bilang nggak setuju sih enggak, cuma kayak nggak dukung aja, kayak maksudnya nggak fully, maksudnya kayak apalagi gue suka motor kebut-kebutan kan. Iya, Jadi cuman kayak ya oke lah gitu, cuma ya udahlah gitu. Kalau pacar sih so far mereka juga nggak banyak nuntut sih soal itu. Iya. Cuma paling hati-hati aja. Hati-hati aja ya. Iya. Nah, kalau misalkan sapa-sapaan nih, Bi, sesama dengan motor antusias. Iya. Sapa-sapaan tuh perlu nggak sih? Misalkan kayak lu ketemu di jalan nih, mau motor lu apa, sapa-sapaan aja perlu nggak? Iya, perlu banget. Kan biasanya di sini yang kita sering dengar kan satu merek mereka sapa-sapaan ya. Iya. Menurut gue kalau in general lu punya passion in motorcycle, jadi generalnya motorcycle, kalau misalkan lu menurut lo misalkan tuh motornya oke atau gimana lu kasih salut gitu, ya udah kasih sapa aja gitu. Kalau gue pribadi sering gitu sapa-sapaan karena motor lo keren gitu, jadi kayak keren gitu. Pernah nggak lo punya cerita karena sapa-sapaan jadi lo lebih dikenal aja gitu? Oh iya pernah. Jadi gue waktu itu gue lagi riding ya sama temen-temen gue, dan situ kan ada Mbak Satar nih ceritanya, tiba-tiba dia kayak, wih tuh Mbak Satar tuh naik MV Agusta yang Sena gitu kan. Wah gue langsung kayak bener juga ya, nggak tahu ya pas nggak lama papasan dia gue nyapa dia, sering sapa-sapaan gitu. Asik. Terus kayak anjir itu sapa-sapaan, gue bilang iya gue bilang karena kita sama-sama punya passion di motor. Iya, bener tuh, sapa-sapaan tuh penting. Jangan beraninya lo DM doang lu. Iya, kadang-kadang malah nggak mau. Kadang cuma di komen doang. Kayaknya gue lihat gitu, lo udah tahu tuh gue sapa aja men. Iya, reacted story. Iya, gitu. Karena ya kalau misalkan lo minder dan lo kayak gimana, buat gue hal-hal yang tidak perlu itu nggak harus dilakukan sih men. Iya. Ya kan? Sapa aja sih. Iya. Gue gak masalah banget, gue seneng kok sapa-sapaan gitu, apapun motornya gitu. Iya. Ini walaupun kita hari ini tag-nya tuh nggak di tembok yang lagi tren sekarang nih, di sebelah kiri gue tuh ada tembok nih sekarang. Itu biasa di tag-nya tuh di sini dia. Bisa tag ke sini. Bisa tag di sini. Video-video gitu. Karena kan kita tag-nya di garasi kan. Jadi biar takut nggak suaranya tuh masuk-masuk gitu. Iya, betul. Iya gitu. Wah Bi, ini thank you banget ya Bi. Wah, buat sama-sama. sharing-sharingnya buat semuanya. Ini gue sangat enjoy sekali gitu. Iya. Dan gue ngeliat motor lo aja udah kece banget nih. Semoga ntar kalau misalkan lo udah nggak pengen punya, dibayain ke gue ya. Waduh, banget. Ini rencananya karena dia menurut gue punya influence yang banyak ya. Jadi dia akan tetap dijaga aja. Dijaga ya, sampai tua tuh. Sampai tua. Kira-kira ntar lo punya anak bakal lo ajarin nggak motor? Bakal gue ajarin pasti. Bakal gue ajarin. Soalnya bagaimana ya? Gue tahu gitu loh rasa senangnya berkendara tuh kayak gimana. Asik. Bener. Pengen sharing juga pasti ke mereka. Iya, siapapun itu sih sebenarnya. Iya, esensinya gitu. Jadi cari duit terus lo hasilin ke hobi lo. Wah, itu gokil sih. Itu gokil tuh. Itu rasanya ntar deh kalau misalkan mungkin ada teman-teman, kita kan juga sebenarnya lagi berproses gitu ya. Iya. Cuman ketika ada teman-teman mungkin yang lagi mau belajar, terus habis itu lo bekerja, terus habis itu lo beli barang yang nggak bisa lo beli sebelumnya. Iya. Wah, itu rasanya gila men. Iya, parah. Itu rasanya bener-bener sangat bahagia sekali. Gitu. Apalagi biasa barangnya tuh kayak one of kind gitu ya, anjay. Ya kayak gini. Ini gue nggak beli BTW. Oh, beli. Nggak beli. Dikasih. Serius lu? Dikasih. Anjir. Iya, teman bokap. Teman bokap. Bekas balap di Ancol gitu. Karena dikasih gue, jadinya kayak gue hargainnya tuh kayak lebih berharga gitu loh dibanding pakai duit. Gitu. Iya sih, itu bener sih. Nah di situ gue belajar loh, bahwa nggak semua duit itu bisa membeli semuanya. Tuh. Karena ini yang nawar udah banyak banget waktu itu. Serius lu? Banyak banget. Karena dia kan rumah slash bengkel waktu itu ya. Iya. Namanya juga bengkel, ternyata motor-motor kenceng kan. Nawar tuh beli motor. Ya, nggak dikasih. Karena emang nggak kenal. Kita nggak tahu gitu loh. Iya, untuk melepasnya kadang juga berat ya. Berat. Kalau misalkan motor yang udah lo sayang gitu, dan lo lepasnya bukan ke pemilik. Betul. Itu susah sih, karena ya gue juga berharap gitu, gue juga ada motor gitu kan ya. Gue pengen kayak motor gue nih dirawat sebagaimana gue merawat dia. Iya. Soalnya bagaimanapun kan dia udah ngajak lo bawa kemana-mana gitu. Iya. Itu penting banget sih kalau menurut saya jiwa cowok ya. Iya. Kita kan orang lain yang non otomotif kan mereka mandang kendaraan itu cuma kendaraan. A to B gitu kan. Buat kita kan
dia yang udah nemenin kemana-mana. Asik. Dia sudah menemani kemana-mana bosku, mantap. Iya, paling jauh lu kemana lagi nih? Paling jauh ya karena motornya begini ya. Iya. Paling Antasari lah. Antasari lah ya. Senayan. Itu pun juga lewat jalan-jalan kecil lah gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya gue tuh nggak pakai ini sebagai riding ya, tapi lebih ke sharingnya. Riding Iya, itu iya, dikit, iya. kan Iya, cuma iya. sarapan sama ngopinya. Iya, 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 iya. Sama duduk-duduk di samping motor, ngobrol motor kayak gini. Iya, gitu. iya, iya, Sharing itu bener, penting bener. banget. Iya sih. Sharing session. Sharing itu sama dengan bonding sih menurut gue, men. Oh iya, pasti. Lu nongkrong, lu punya hobi gitu ya, duduk nih, udah lu ngopi, sharing, itu buat gue udah jadi bonding sih. Iya, banget. Itu apalagi kalau misalnya lo ketemu nih, kita ngomong worst case-nya aja ya. Iya. Kita kan nggak tahu nih di jalan tuh lo bakal kejadian apa, either motor Betul. lo mogok, Betul. ya kan, atau motor lo habis bensin, kita nggak pernah tahu gitu. Ketika lo punya relasi yang banyak, ya kan, Iya. lo bisa ditolongin, men. Betul. Gitu, dan lo nggak sendirian, itu Iya, sih. iya. Esensinya dari gue kalau misalkan lo suka otomotif nih. Iya, setuju banget tuh sama itu. Iya kan? Iya. Bener kan? Itu dia. Nah, terus selain Sunmori di hari Minggu gitu, lo biasanya kumpul-kumpul sama apa namanya tadi komunitasnya? Lenturin aja. Lenturin aja. Itu hari apa aja? Minggu doang sih. Minggu doang. Iya, basically minggu doang. Cuman kalau misalkan kita lagi pengen ada yang kayak kita ngopi yuk, gitu ada ide dan semua pada bisa atau beberapa bisa, kita ngumpul juga. Kita ngumpul juga. Iya. Yang gue seneng sih di sana apa ya? Mereka tuh nggak brand based gitu. Jadi maksudnya oke, oke. motor apa aja, tipe apapun juga Masuk. kita masuk gitu. Iya. Paling jauh tinggalnya di gimana nih? Paling jauh tinggal di mana ya? Bogor sih kayaknya. Bogor. Pamulang gitu. Wah, Jadi gila. untuk kesini ya lumayan. Perjuangan ya. Perjuangan. Tuh, sampai dari Bogor, Pamulang jauh-jauh datang ke Iya, selatan. Iya, kalau misalnya kalau lo udah suka sama hobi lo begitu emang. Iya, apalagi klik sama yang orangnya juga kan. Iya, Sama bener orangnya, itu penting banget. Iya, setuju gue. Ya kan? Nanti kalau misalkan kita ngomongin tentang acara motor nih, Iya. kan ada yang namanya Distinguished Gentleman's Ride. Betul. Ya kan? Terus habis itu ada yang namanya barbecue ride. Berkira Ya kan? Nah, harapan lo nih dengan adanya acara-acara kayak gitu, lo berharapnya motor antusias yang ada di Jakarta tuh semakin apa? Semakin nggak mandang dulu sih. Gak mandang Nggak mandang dulu. dulu. Oke. Itu penting banget. Menurut gue Oke. penting banget. Soalnya kita nggak pernah tahu gitu. Iya. One day motor kita mungkin misalkan kita main pakai motor ini, Iya. kita nggak tahu tiba-tiba gue ganti RE gitu. Kalau Iya. gue nggak punya teman di RE, masa gue baru kenalan astaga punya RE Iya, gitu. Gue main aja. itu bener banget sih, setuju banget sih gue. Tapi kan sekarang tahun itu acara-acara pada dipospon, men. Iya, Gua karena sedih itu COVID tuh. ya. Iya, gara-gara Harusnya ada DG kan ya? DGR DGR kan ya? Iya. September ini ya? September ini barbecue ride juga Nah, di cancel. kebetulan kan tesis gue pas kuliah DGR tuh. Serius lo? DGR. Anjir ya. Kan gue komunikasi banget kan, jadi gue harus bahas PR-nya gitu loh. Yo, Bagaimana iya, sih iya. DGR tuh movement-nya untuk hal yang baik kan, positif. Ah. Kanker poster kan dia. Iya. Poster. Jadi gue waktu itu wawancara Mas Semi. Mas Emi. Mas Semi. Karena DGR itu untuk kanker prostat. Kanker prostat. Iya, oke. Tuh. Biasanya kan kalau salah orang Australia kan. Australia. Gitu. Gue sempet DM-an juga sama orang Australinya. Iya, iya, iya. Sama orang adminnya yang sana Ah. DGR gitu. Gitu ya. Iya. Seru. DGR sih itu menurut gue tuh adalah salah satu inspirasi gue sama Lenturin aja. Serius lo? Salah satunya gitu. Lu waktu pas DGR tahun lalu pakai baju apa? Pakai ada semacam jas-jasan gitu. Jas-jasan gitu ya? Cuman karena motor gue nggak bisa jalan kan, Ah, nggak bisa. ah. Kan itu aja kan rame-rame banget. Iya. Macet pula kan. Yes, benar. Karena gue nggak bisa, Ah. gue cuman ke tikum yang di Campville doang. Oh ini camping, Campville, oke. tikum, foto-foto, update, Konten. Jadi yang penting gue mensupport gitu loh. Iya. Gue mensupport Ah. sama acara itu. Dan acara di sosial media. Kan Iya. akhirnya orang juga pada berangkat tuh jadi. itulah. Iya, Tuh. bener. Lu pernah nggak Bi, lagi kayak ngepost sih foto lau kan kece-kece banget nih di Instagram nih, ya kan? Lu pernah nggak karena lu posting foto motor terus lu disapa sama cewek? Ih, motornya lucu banget, pernah nggak ada yang Gue gitu? nggak pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Tuh, belum ada. Ayo cepet Cewek, gue nggak pernah disapa sama cewek gara-gara motor. Nggak pernah? Emang nggak pernah sih. Bohong nih, terus. Emang gitu. Jadi ya udah, banyak kan sama cowok-cowok sih. Mungkin karena Cowok-cowok motornya ya? tuh motor banget kali ya. Gitu. Bahkan cewek mungkin nggak paham ini motor apaan. Kalau cewek tuh motor kayak lu kali ini. Iya. Gitu. Aduh, iya. Tapi pengen nggak? Lu kayak, gue pengen deh punya pasangan ntar yang kayak suka motor juga, ngerti motor juga gitu. Enggak sih, gue kalau soal cewek sih gue nggak muluk-muluk, kayak yang penting kita bisa bareng-bareng aja. Asik. Walaupun motor gue nggak usah boncengan, Iya, kita naik Scoopy ya. Iya. bener. Gitu. Ngopi next kopi nggak apa-apa sama kamu. Iya. Iya. Aduh, Bi ini thank you banget Bi Iya, buat sama-sama. sharing-sharingnya. Sekali Sama. lagi gue sangat
apa ya, menikmati sekali. Iya, gue juga parah nih. Sharing-sharing barengan sama lu, semoga sharing-sharing kita ini bermanfaat ya. Amin. Gitu. Dan sekali lagi sukses untuk kita semuanya. Dan untuk teman-teman yang suka motor gitu, sekali lagi jangan pernah minder gitu ya. Karena motornya siapa lebih apa gitu, sebenarnya nggak harus kayak gitu. Betul. Ketika lo suka motor, udah men, ya udah satu aspal, roda 2 berkelana aja udah semuanya. Make sense soalnya gila tuh, keren ya. Iya keren aja. Nggak tahu gue tadi ngalur ngidul aja. Keren. Gitu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di edisi meetup berikutnya. We're signing out. Gue Fahmi Latif. Gue Abi Kuntadi. Dadah. Thank you. Yoi, thank you banget nih. Gokil ya, parah. Aduh, asli.